Mm-mm. Oke, Pak Prambolon ya namanya ya, par Parambolon ya. Iya, Pak Oke, Bolon aja lah. Kristen. Oke, Pak Bolon, Kristen. Ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi sebentar ya. wabarakatuh yang baru hadir ya. Waalaikumsalam. Sebentar Pak ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, saya banyak menonton video Pak Ustadz. Ah. Terus? Sebelumnya saya Kristen itu. Ah. Tetapi karena saya banyak menonton live-nya Pak Ustadz Yusuf, Mm-mm. saya mualaf. Alhamdulillah ya Allah ya. Baru tahu loh Pak, kapan? Udah 3 minggu yang lalu Pak. Mualafnya baru 3 minggu. Kalau bisa kenal Bapak Ustadz Mita. Ustadz Mita kalau nggak salah ya. Itulah yang bersyahadat sama saya. Alhamdulillah Pak, Masya Allah, Allah Akbar ya teman-teman. Ya mudah-mudahan ini pada malam ini Pak Ustadz Mita mendengarkan saya ini. Menonton apa gitu yang ya. mau disampaikan gitu. Maksud saya Pak Ustadz Yusuf, apakah saya ini sah dengan syahadat online? Ya, pada saat itu Pak Ustadz Mita itu saya bersyahadat sama Pak Ustadz Mita itu gitu maksudnya. Apakah itu sah gitu, sah dalam Islam gitu ya Pak Ustadz Yusuf? Baik, jadi begini Bapak ya, syahadat kita bisa di online. Kalau syahadat itu kan ada saksi, maka ketika Anda bersyahadat di online ada yang memandu dan mendoakan itu sah. Tetapi syahadat Anda itu bisa Anda ulangi di tempat Anda di masjid yang terdekat atau di mualaf center di kota Anda gitu. Agar Anda dan nanti mendapat sertifikat mualaf untuk mengubah agama di KTP. Administrasinya. Terus juga sebagai bentuk pemberitahuan kepada muslim lainnya bahwa Anda sudah menjadi muslim. Artinya apa? Saudara kita, muslim lainnya di tempat Anda berkewajiban dan sudah nyangkut fardu kifayahnya terhadap Anda gitu. Jadi ketika Anda sakit, ketika Anda sakit mereka urus. Ketika nanti Anda wafat, jenazah Anda mereka yang urus gitu. Kalau nggak ada sertifikatnya dari masjid terdekat atau mualaf center terdekat, nanti mungkin keluarga Anda yang masih Kristen, ya ini nggak ada masuk Islam, mana suratnya? Kan nanti jadi kurang bagus gitu. Kan kepengurusannya. Jadi seperti itu Bapak. Jadi silakan aja diulangi gitu ya, syahadatnya di masjid boleh, di online sah, dan di masjid sah gitu. Ya apalagi kalau udah syahadat itu kita selalu ulang gitu. Apalagi kan kita sholat sehari 5 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat juga. Jadi sah Bapak. Pak Ustadz. Ini ada yang saya tanyakan lagi Pak Ustadz. Baik, Bapak sebelumnya tadi saya memohon maaf ya Pak ya. Sebentar Bapak, tadi saya memohon maaf. Tadi kan ribut-ribut di tempat Bapak tadi. Ini kayaknya di gereja kata saya tadi, ribut-ribut tadi kan iya, gitu ya betul. Pak Prambolon. Makanya banyak ya mohon maaf saya sebelumnya gitu. Ya baik. Silakan. Apalagi? Begini Pak Ustadz, apakah saya sudah datang ke masjid yang terdekat itu dan menyerahkan saya kepada imam lah yang di dalam ya, atau ustadz yang masjid, apakah mereka itu menerima saya? Kira-kira? Pasti diterima. Pasti Bapak, nggak boleh mereka nolak gitu. Pasti. Anda datang aja ke masjid gitu. Saya mau syahadat ulang gitu.
Ya, oke, syahadat ulang dan memberikan sertifikat itu pasti. Pasti diurusin, dibantu sama masjid terdekat pasti. Kalau nggak dibantu nanti hubungi saya. Anda di daerah Oh, iya, mana? Pak. Di Samosir, Pak. Pulau Baik, Samosir. nanti hubungi saya. Nanti saya akan minta saudara muslim kita yang di sana buat urus Anda gitu. Insya Allah. Pasti ya, Pak ya. Hmm, Diurus. hmm. Jadi bagaimana? Begini lagi Pak, pertanyaan saya. Karena kartu keluarga saya itu, apakah bisa di kartu keluarga saya itu saya jadi Muslim, istri saya Kristen, bisa gitu? Bisa, nggak masalah. Bapak, sebelumnya begini ya Bapak ya. Ya. Sebelumnya begini. Ketika Anda bersyahadat menjadi Muslim, istri Anda Ya. masih Kristen, Anda Ya. telah bercerai otomatis secara agama. Bercerai? Gitu. Bercerai otomatis jadinya. Jadi Anda tidak bisa bercampur dengan istri Anda sampai istri Anda juga masuk ke dalam agama Islam. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu nikahi wanita yang musyrik sampai dia beriman. Jadi Anda serumah, jangan Anda campuri gitu. Mungkin Anda misah dulu sementara gitu. Ajak dan omongkan dengan istri baik-baik. Nah, jadi seperti itu Bapak. Pak Ustadz, Hmm? tapi seperti dikatakan Bapak Ustadz Emita itu, Bapak bisa jadi Muslim katanya. Heeh. Iya. Pas Terus? seperti yang dikatakan Bapak itu, pergilah ke masjid yang paling terdekat. Heeh. Pasti Bapak diberikan apa tadi, sertifikat. Ya, sertifikat penting. Nanti di kartu keluarga juga diubah. Nah, nanti Tetapi- ada petunjuk. Tetapi dibilang Bapak Mita itu tidak ada membilang menceraikan istri. Tetapi Oh. Pak Ustadz Mita itu mengajarkan berikanlah keterangan agama yang memang betul-betul kepada istri dan anak. Walaupun orang itu membantah, Bapak sabar memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan rumah tangga itu dengan benar-benar, katanya. Begitu. Bukan dibilang Jadi begini mencerai. Bapak. Baik. Ya, jadi memang ustadznya tidak berkata Anda bercerai otomatis gitu. Tapi Iya, kalau iya. saya Betul Pak Ustadz. Tapi kalau saya Bapak ya menyampaikan Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Ketika Anda menjadi muslimnya, istrinya masih Kristen, secara agama itu beda iman. Beda iman itu tidak bisa bersatu. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Dan jangan kamu menikahi wanita atau laki-laki yang musyrik sampai mereka betul-betul beriman. Anda sekarang di rumah beserta istri dan anak. Anda tetap bertanggung jawab secara kemanusiaan sebagai kepala rumah tangga. Tetapi Anda tidak bisa mencampuri istri Anda, Bapak. Jadi omongkan dengan istri baik-baik, kayak gitu. Kasih paham dia perlahan. Mungkin Anda bisa juga mengajak beliau untuk bersyahadah. Jadi seperti itu. Itulah dikatakan Pak Ustadz Pak Mita itu mengajak dengan bagus-bagus dan bertanggung jawab kepada keluarga, tetapi jangan meminta cerai itu aja. Nggak ada Ya, kan? Nggak, intinya gini, perkataan Bapak. itu meminta cerai nggak ada. Ya, Nggak ada. artinya gini, Anda hanya dilarang untuk menggauli istri gitu selama dia belum bersyahadat. Ya betul Pak. Kalau memang tentang untuk bergauli itu, ya saya sudah mengerti tentang itu. Ya, alhamdulillah. Yang Belum maksudnya bisa, Pak Ustadz kan- artinya gini Bapak. Anda belum bisa berhubungan dengan istri, intinya kayak gitu sampai dia bersyahadat ya. dulu. Itu Tapi mengerti kalau aku. maksudnya kalau jadi tidak serumah lagi langsung cerai berai dari rumahnya, jangan dulu gitu juga ya. Jangan dipisahkan juga kayak gitu. Tapi ngomong dulu baik-baik gitu Bapak. Semangat lah. Pak,
Saya mau tanya, saya agak lupa. Pernahkah Bapak berdebat dengan saya sebelum-sebelumnya? Pernah naik Pak, pernah naik Pak. Pernah ya, Setiap- rasanya. Makanya. Saya posting juga itu. Iya, iya. Rasa-rasa ingat gitu. Terus, Iya betul Pak, pernah Pak. terus gini, apa yang menyebabkan Bapak masuk Islam? Saya penasaran. Iya, saya terangkan Pak. Pasti saya terangkan. Hmm. Jadi sebenarnya agama ini Pak Ustadz, kebanyakan kita itu kan agama ini tidak mengerti. Karena kita mulai dari sejak kecil, orang tua kita itu agamanya ini ya kita anut. Karena orang tua kita itu menganut ini ya kita ikutin. Betul. Ya kan? Karena walaupun kita tidak mengerti tentang agama itu, karena orang tua kita itu menganut ya kita ikutin kan gitu Pak Ustadz. Mm-mm. Iya. Terus? Jadi saya sudah dewasa lah kita ini sekarang ini. Mm-mm. Timbul pula di media sosial ini tentang perdebatan diskusi tentang agama. Di sini kita memikirkan. Begitu pula dengan saya sering menonton Pak Ustadz VI yang selalu sabar menerangkan kepada umat Kristen. Tidak pernah menurunkan umat Kristen, bukan seperti Edis atau Mikana. Mau dia menurunkan narasumbernya gitu ya Pak ya. Mm-mm. Bapak kan tak pernah menurunkan narasumber kan? Nggak pernah, kecuali sampai pernah, pamit kan? dulu lah. Iya, tidak pernah Pak Ustadz menurunkan narasumber kan? Uh-uh. Tetapi kalau ku perhatikan yang ku tonton dari Mikana atau Bu Dedis TV itu, mau dia menurunkan narasumbernya. Itu tidak, itu udah, oke. Dia itu menurunkan narasumber. Melalui agama juga. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tidak bisa dia menjawab pertanyaan itu melalui data atau dalil gitu. Nah, di situ saya jadi bingung, jadi agama ini saya sudah dewasa kayak gini. Nah, sementara Pak Ustadz kan melalui Pak Ustadz kan tahu semua Alkitab. Sudah ku tonton sering Pak Ustadz EPI. Tahu tentang Alkitab itu gitu, mulai dari mana pun, mulai dari kejadian dasar pun, mulai dari Adamnya pun. Saya sudah tonton Pak Ustadz. Pak Ustadz sabar menerangkan gitu. Tidak mau darah tinggi gitu, emosional. Sabar gitu. Jadi sesuai dengan keterangan Alkitab itu dengan Al-Quran, mereka itu tidak bisa menjawab apa isi Alkitabnya ini. Misalkan tunggal itu pun tidak bisa dijawab. Yesus itu pun masa pula menurut kedewasaan saya ini sampai sekarang ini, masa pula Tuhan itu bisa dibunuh manusia. Jadi udah dewasa saya ini sekarang, kok bisa pula dibunuh manusia Tuhan, sedangkan Tuhan menciptakan manusia. Gitu pikiran saya sekarang ini. Makanya saya sadar tentang semua ini. Iya, Begitu. betul. Saya sadar. Betul, Kok bisa Pak. pula yang diciptakannya itu membunuh yang menciptakan. Jadi tidak masuk akal dalam pikiran logika saya. Kok bisa-bisa pula yang diciptakan itu membunuh yang menciptakan. Jadi aku Betul, Pak, bingung. betul. Iya, betul. Bingung, Serius. Pak. Masya Allah ya teman-teman ya. Mau beliau berpikir gitu. Berpikir saya sudah dewasa ya. Kalau memang waktu anak-anak saya Pak, yang ikut orang tua saja lah. Apa yang dianut ya ikutin gitu kan. Jadi saya sudah perdebatan lintas diskusinya media sosial ini, lama-lama saya berpikir gitu ya Pak. Duh, kok bisa pula manusia membunuh pencipta? Iya. Nggak masuk akal Jadi ya. bingung saya Pak. Dari Maka dari situ segi saya
dari segi apapun dipikirkan gak masuk akal gitu Pak ya. Betul juga. Ya, logika saja. Masa pula yang diciptakan membunuh pencipta? Iya betul. Di situ aja. Itu aja. Warasnya gitu ya, betul juga sih Pak. Ya, Betul, warasnya betul. gitu. Pikiranku. Tetapi ku tonton tadi Pak Yusuf, ada satu yang bandel tadi, yang bandel marga purba. Oh, bandel kali lah kawan ini dalam hatiku. SMS ku pun banyak kali sama Pak Purba tadi. Ada Pak Purba tadi. Nah, Pak Ustadz selalu sabar, tidak mau menurunkan. Kalau Mikana itu udah diturunkan itu. Kalau aku tonton Mikana diturunkan. Jadi begini Bapak, saya perlu sampaikan, saya tidak pernah takut dengan Kristen apapun karena yang saya bawa itu adalah kebenaran gitu. Dari manapun orang menyerang kebenaran nggak akan bisa gitu. Maka dari itu jabarkan kebenaran itu dengan sabar. Habis itu semoga aja dia mendapat hidayah. Kan terserah dia gitu mau terima atau tidak. Karena apa? Nggak ada celah gitu untuk mencari kesalahan dari kebenaran itu. Makanya nggak pernah saya turunkan orang. Mau kayak gimana pun dia cari kesalahan, nggak akan ketemu gitu. Jadi seperti itu. Di situ salutnya aku sama Pak Ustadz Yusuf. Tak pernah menurunkan orang. Tak pernah. Selalu sabar untuk memberi kebenaran sama seseorang itu. Tabah untuk memberi di mana kebenaran itu gitu. Sabar Pak Ustadz, itu salutku. Kalau Mikana sama Edis tadi macam mencari koin aja dia. Iya. Cari koin. Kelakuannya Ada. cari koin. Sementara Pak Ustadz tidak pernah memuji-muji yang menyumbang. Paus pun sama Pak Ustadz tak pernah memuji. Kalau aku tonton, mau disumbang nggak disumbang macam kayak gitu Pak Ustadz. Di situ salutnya aku. Iya, nggak ada urusan sih Pak sama koin itu. Itu cuma bonus dari Allah aja gitu. Karena niat saya bukan itu masalahnya. Bukan, ya, bukan koin niat Bapak, Pak Ustadz. Bukan koin. Mau disumbang pun Bapak topi, tak pernah dibilang Bapak terima kasih topinya. Tak pernah dibilang Bapak. Di situ salutnya aku sama Bapak. Berarti kalau di Komal ini Pak Ustadz bukan hanya untuk koin, bukan, untuk menunjukkan kebenaran supaya manusia itu sadar, supaya tidak terjerat ke neraka. Itu tujuan Pak Ustadz. Iya, saya hanya menyerukan gitu. Kalaupun ada yang kasih topi atau apa, ya berarti itu bonus kan gitu. Iya, gak pernah Bapak bilang terima kasih gitu, gak pernah. Kalau komal-komal lain mau tetek layarnya macam si Mikana segala macam. Iya. Kalau Bapak itu masuk komal ini bukan kayaknya mencari koin, tetapi untuk mengarahkan manusia itu ke jalan yang benar, siapa Tuhan itu sebenarnya. Kayak gitu Bapak, tujuan Bapak. Ya. Bapak, saya ada lihat ya ini sebulan yang lalu ya rupanya ya. Masya Allah ya teman-teman. Rupanya saya pernah debat sama bapaknya waktu di Kristen dulu. Coba biar didengar yang di bawah. Ini apa sih? Bentar ya, apa ya teman-teman? Bentar. Kepada Bapak kalau tidak melalui Muhammad, memang kayak gitu dia jalan Islam. Iya. Tapi ngomong sekarang. Sama juga seperti Kristen ya Pak. Iya, seperti Kristen. Kalau Kristen kan Yesus ngomong sama Yahudi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kalau Nabi Muhammad, dia adalah jalan kebenaran dan hidup
untuk semua suku. Oh ya ya, ingat saya ingat ini. Saya itu Pak, saya. Iya ya, ingat teman-teman. Ya, ingat. Semenjak itulah Pak saya mualaf. Semenjak naik sama Komal Pak Ustadz, udah berapa hari kemudian saya naik Komal titisan ilahi, titisan. Baru disitulah mualafnya. Apa ku bilang sama, dibilangnya kan, Bapak Islam atau Kristen? Jadi jawabku porosetan. Jangan juga gitulah. Terus? Ya, ditanyailah saya gitu kan, Bapak memang Kristen apa? Jadi ku kasih tahulah semua. Saya Pak sebenarnya Pak, aku bingung aku semenjak menonton debat lintas agama ini. Mulai dari yang sering ku tonton nggak bisa ku lupakan Pak Ustadz Yusuf, tak bisa ku lupakan itu. Setiap malam nonton itu, selalu tonton itu, ku bilang. Aduh. Dari situlah saya semua sadar tentang keterangan Pak Ustadz itu memang benar-benar mau mau bergulat, Yesus bergulat. Memang betul-betul dikasih tahu Pak Ustadz semua dalilnya. Iya, ada masalahnya Bapak. Ya kita pikir aja. Tuhan menciptakan manusia, dia gulat sama ciptaannya. Tiba-tiba Tuhannya pula yang kalah. Kan aneh. Ya. Betul. Sama kayak tadi pemikiran Bapak. Tuhan menciptakan manusia. Kok tiba-tiba ciptaannya bunuh penciptanya? Apa coba? Dibacakan siapa tadi malam itu? Si KTP. KTP. Ya, mengakui dia betul bergulat. Mengakui dia. Ya, saya pelajari dulu katanya. Iya. Ya, saya pelajari dulu katanya. Ya, kalau ini saya pelajari dulu. Sama-sama tato itu pun Pak, tato. Nah, Bapak bilang, apakah pakai pensil, apakah pakai apa nulisnya? Banyak yang di bawah mencetting, apakah kudis itu kudis? Kurang. Orang-orang yang di bawah. Iya, terus. Iya, saya aja katanya kudis panu lah. Apa teman-teman ini di bawah? Iya, kudis panu. Makanya dibilang yang di bawah. Makanya yang dibilang di bawah harus ini temanya sekarang. Dituruti Pak Ustadz juga. Gulat. Besok temanya harus gulat. Iya, aduh. Ya gini Pak, kalau saya menunjukkan sesuatu yang lucu di Bible itu bukan berarti saya pakai asumsi. Enggak, masih banyak loh yang belum saya keluarkan. Pakai data ya Bapak. Pakai data. Nggak boleh nggak pakai data gitu. Iya, baca. Bapak bilang baca dulu. Itu makanya salut aku dengan Bapak Ustadz PI. Pakai dalil, baca dulu di sini, macam si Anu pun. Baca dulu, Bapak bilangnya. Nggak mengada-ngada gitu. Nggak ada penistaan. Orang memang tertulis. Betul. Tidak ada penistaan. Orang memang tertulis. Iya. Mereka harus mempertanggungjawabkan Pak Ustadz kan? Yang tertulis itu. Iya, harus bertanggung jawab. Kayak kita kan, kita ditanya, kenapa Al-Quran ini beda dari ayat ini ke itu? Bagaimana penjelasannya, kita jelaskan kan gitu. Kenapa katanya di dalam Quran surah Yunus Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa.
habis itu dipurkon 2 masa. Kenapa beda? Kan katanya yang satu 6, yang satu 2. Ya kan kita bisa jelaskan. Kan kayak gitu, dipertanggungjawabkan apa yang tertulis. Itulah Pak, Enggak. sama Pak salut aku bisa dijawab melalui dalil atau data semua. Semua salut. Sedangkan yang Kristen aja pun Pak, yang naik ke Komal Pak Ustadz, banyak yang salut. Pasti terima kasih, asal turun dia terima kasih Pak Ustadz. Salam sehat, semoga panjang umur katanya sama Pak Ustadz. itu. Walaupun Kristen ya. Iya, Banyak yang itu bilang. bagian dari adab juga sih Pak. Ya saya sengaja tidak menurunkan, itu bagian dari adab juga gitu. Kan saya Makanya juga aku salut, Pak. sering bilang selamat istirahat. Kalau ada salah mohon maaf, kan kayak gitu. Karena kita Itu. hanya menyampaikan. Kalau Mikana enggak, kasar kali Mikana Pak. Kasar kali. Mm-mm. Kok bisa kasar lah itu Pak Ustadz? Kenapa itu? Menurut Pak Ustadz lah dulu, kenapa kasar? Baik, saya tahu Pak. Sejak Bapak Kristen kecil sampai Anda menjadi Islam, ada nggak di Kristen pelajaran adab? Ada, tapi kayak nggak di apa? Nggak dikerjakan gitu. Maksudnya adab itu dirincikan. Bagaimana kepada sesama manusia omongannya. Habis itu bagaimana tindakannya. Ada nggak dirincikan di Kristen? Lebih tinggi lagi kalau menurut itu. Tapi pelaksanaan maksudnya tak. Pelaksanaannya itu Nihil kalau kan? ajarannya itu memang tinggi kali. Makanya Bapak. Sampai pula. Makanya Bapak, pelajaran akidah akhlak itu hanya ada satu-satunya di dalam agama Islam. Gitu, dari kecil diajari. Satu-satunya yang ada pelajaran akidah akhlak agar orang itu berakhlak itu hanya ada dalam agama Islam. Gitu. Jadi gini Bapak, habis ini nanti Bapak ajak istrinya baik-baik, jangan lupa juga Anda khitan, terus laksanakan kewajibannya gitu. Semoga Anda istiqomah di dalam agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun Bapak, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam berserah diri kepada Tuhan gitu. Itu gimana pun keadaannya. Pak Ustadz, tadi malam saya akan menonton Bapak sama ALKTP. Terus? Dia hanya takut sunat aja. Hilang warisan juga Bapak. Kan udah saya tawarin toh. Kalau takut. Kalau sebenarnya kalau masalah warisan itu, uang itu kan bisa dicarinya itu Pak Bisa, Ustadz. saya udah sampaikan juga sama dia kayak gitu. Iya. ALKTP yang pakai masker Pak. Ya mungkin malu gitu, nggak apa-apa lah. Kalau dia ketakutan kesakit, dia bertanya sunat itu rasanya dia takut kesakitan gitu. Makanya komen di bawah pakai singso Pak Ustadz pun. iya. Saya bilang apa? Ada di sini saya punya gerinda gitu, gerinda potong. Kalau alot bisa pakai gerinda gitu loh, ya. Ustaz, jangan ditakut-takuti sebenarnya tadi malam. Itu. Ustaz takut-takuti. Masalahnya Bapak, dia udah berulang kali nanya sama saya tentang itu gitu loh. Tentang sunat itu udah berapa kali dia tanya, kadang-kadang langsung aja saya jawab, saya punya gerinda potong gitu loh. Iya. Masya Allah. Dia di sunat itu, hanya itu aja sunat itu. Takutnya.
Bapak, nanti saya boleh minta nomor teleponnya jika Bapak ada kebingungan atau bertanya tentang Islam. Nanti hubungi saya via WhatsApp gitu ya. Nanti saya inbox Anda nomor WhatsApp saya gitu. Jadi kalau saya WhatsApp saya, Bapak WhatsApp saya, cuma saya nggak respon, bukan berarti saya tidak meresponnya. Mungkin telat atau lambat gitu. Karena banyak kegiatan juga gitu. Nanti saya DM-nya nomor WhatsApp-nya ya. Ya, terima Biar kasih Bapak banyak ya ingat. Pak Ustaz. Sudah Baik. menaikkan saya. di Sama-sama Komal ini, Bapak. Sebelumnya saya mohon maaf yang telah lalu jika ada kosakata yang kasar gitu ya, atau menyakiti hati Anda gitu ya. Saya mohon maaf kepada Anda gitu. Dengan setulus hati saya mohon maaf jika ada menyinggung perasaan Anda ketika kita berdiskusi dulu. Gitu ya Pak ya. Tidak ada Pak. Bapak Ustadz yang the best seluruh bagian Ustadz, Bapak lah yang paling the best di seluruh Ustadz. Sama aja Bapak, saya dengan mereka sama. Sampai 16.000 penonton pernah aku tonton. 16.000 Iya. jam 2 malam. 16.000 penonton. Bapak Banyak. Ustadz yang paling the best. Yang lainnya itu 2.500 orang aja. Hmm. Komal-komal yang lainnya itu. Tapi kalau Pak Ustadz PI 16.000 sampai jam 12. Dibilang yang di bawah sampai pagi pun jadi katanya. Naikkan terus si anu, naikkan si macam lah itu katanya. Aduh. Bapak, teman-teman ada request di bawah tuh ya, katanya syahadat lagi, bolehkah kita syahadat lagi gitu? Malam ini Pak. Sekarang nggak apa-apa, nanti saya pandu. Alhamdulillah, amin Pak, amin Pak, amin Pak. Teman-teman beliau mau syahadat lagi ya. Gimana nih teman-teman semuanya? Kita syahadatkan ulang dan Bapak ikuti saya gitu ya, boleh ya Pak ya? Selain Ustadz Mita, saya, terus nanti Anda juga Iya, Pak, ini ya, Pak Ustadz. ketemu di masjid, kan syahadat itu memang berulang-ulang tiap hari kita ucapkan gitu, nggak apa-apa. Kalau teman-teman yang di bawah maksud saya request gitu, kita penuhi aja requestnya gitu Bapak, maksud saya. Boleh? Iya. Aduh. Oke Bapak ya, faqalallahu Begini, ta'ala Pak, ya ayuha, ya gimana Bapak? Saya segini Pak. begini, Ada ya, Pak. ada yang ditanyakan? Bukan ditanya Pak, maksudnya pada saat waktu syahadat situ tangan saya gini. Oh, mau kayak gimana pun tangannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau gaya kayak gimana pun, itu kan cuma tangan gitu. Yang penting ucapan dan niat pengukuhannya, ikrarnya gitu. Itu yang penting. Boleh. Terima kasih Pak Ustaz udah buat syahadat sama saya. Oke. Jadi Bapak boleh ikuti saya ya. Iya Pak Ustaz, saya ikuti Pak Ustaz seperti dulu Pak sama Pak Ustaz meminta. Oke. Faqalallahu ta'ala ya teman-teman semuanya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya teman-teman semuanya, hai orang-orang beriman, kata Allah, bertobatlah untuk kita tobat sebenar-benarnya tobat nasuha gitu ya. Asa rabbukum ayyukafir ankum, semoga Allah menghapus dosa Anda yang telah lalu ya, termasuk Bapak juga, terus semuanya untuk kita, dan membalas Anda dengan jannahnya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah, hai orang-orang beriman, kata Allah, masuklah ke dalam agama Islam dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan kafah gitu ya Bapak ya. Jadi Bapak bisa ikuti saya, kita akan syahadat ulang ya teman-teman semuanya. Bapak ya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Ashadu alla
Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Takbir teman-teman ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak, dan satu lagi ikuti ya pengukuhan aja gitu. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa bahwa Isa putra Maryam Isa putra Maryam adalah hamba Allah. adalah hamba Allah. Allahu Akbar. Terima kasih ya Bapak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Anda keseluruhan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keistiqomahan kepada Anda, dan semoga Anda juga wafat dalam agama Islam, wafat dengan iman dan dengan husnul khotimah. Teman-teman semuanya, aminkan ya doa yang saya panjatkan untuk Bapaknya, untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya, ya tolong diaminkan. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dengan Islam, matikanlah aku dengan iman, dan matikanlah aku dengan keadaan husnul khotimah, yaitu dalam keadaan yang baik untuk Bapak dari Parembolon gitu ya teman-teman. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak telah memenuhi request dari penonton gitu. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan kepada para penonton gitu sebelum kita juga mencari diskusi yang lainnya kepada kawan-kawan yang Kristen. Silakan Bapak, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton, berkisar 8.400 orang. Saya baru mualaf ya, teman-teman semuanya, kepada 8.400 orang. Semoga saya diterima untuk jadi mualaf. Ya, doakanlah. Ini udah terlalu banyak kali lah ini yang menyaksikan saya ini. Udah terima kasih kali lah kepada kalian semua yang menyaksikan saya 8.400 orang, udah luar biasa. Ya, alhamdulillah. Semoga saya selalu setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tadi sudah bersaksi bahwasannya saya itu tiada Tuhan selain Allah, tidak ada lagi Yesus gitu. Ya, Baik. dengan doa teman-temanku semua, ya semoga ya berkahnya dan istiqomahnya itu selalu ada dalam pikiran saya gitu. Amin Bapak.
biar selalu saya ingat kepada Allah gitu. Biar Amin. selalu ingat saya kepada Nabi Muhammad, Amin. utusan Allah. Ya, Amin. terima kasih banyak Semoga ya istiqomah. teman-teman Amin ya Allahumma amin. atas yang mendoakan saya itu semuanya. Nah, banyak komen ya, amin amin istiqomah ini ya. Amin. Amin. Iya, Ya itulah Pak Ustadz. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz ya. sama-sama Yang sudah Bapak. Dari Sama-sama. tadi saya terima kasih banyak ya Pak Ustadz ya. Bapak, iya. Semoga Bapak istiqomah, sehat selalu di situ. Semoga kita ya Bapak ya juga dikumpulkan di dalam surganya Allah. Nanti kita dipertemukan dengan para penonton, dengan Bapak ngumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin ya Bapak ya. Jadi seperti itu. Bapak, nanti saya akan tanya alamat di WhatsApp saja gitu ya, alamat lengkap. Nanti tolong dikasih alamatnya, mungkin insya Allah ya kita akan kirimkan baju untuk sholat, perlengkapan ibadah, terus Al-Quran gitu ya. Boleh Bapak ya, nanti di ini ya. Itu mulai saya inginkan baju-baju. Aduh ya Allah. Nanti kirim aja kepada saya lewat WhatsApp untuk perlengkapan ibadahnya nanti akan kita cukupkan. Ya Bapak ya, tolong dikirimnya. Ya Ustaz. Sama-sama Bapak, alhamdulillah ya. Ya mungkin nanti ada sarung, ada baju gamis, ada baju busana muslim, peci, sajadah, Quran gitu ya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Jadi seperti itu. Ya, teman-teman semuanya nanti ya kita akan kirimkan ya mungkin sedikit saya meminta izin ya uang yang telah Anda sodakohkan ya nanti akan kita berikan sedikit untuk membelikan Bapaknya perlengkapan sholat ya beserta Al-Quran untuk belajar baca Quran ya. Baik. Nah, sama-sama ya Bapak ya. Semoga sekali lagi istiqomah dan semoga Anda dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bapak, saya memohon izin kepada Anda dengan segala hormat. Boleh saya gantikan dulu biar kita lanjut live streaming diskusinya. Nanti hubungi saya via DM dan nomor WhatsApp gitu ya. Ya Pak Ustaz. Ya Pak Ustaz. Baik. Izin ya Bapak ya. Mohon maaf sekali Ya, lagi. Pak Ustaz. Saya izin gantikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak beserta keluarganya. Semoga keluarganya juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Baik, saya turunkan beliau dulu ya. Ya teman-teman semuanya, ya saya nggak bisa berkata-kata lagi gitu ya kepada beliau. Nanti kita kirimkan ya perlengkapan sholat beliau, terus nanti insya Allah kita didik sedikit-sedikit membaca Al-Quran, terus cara sholat ya kita pandu beliau juga ke masjid gitu ya, insya Allah gitu ya teman-teman semuanya. Dan saya memohon izin dana yang saya pakai mungkin untuk mu'alaf tadi dari dana pembelian mushaf Al-Quran ya teman-teman semuanya. Jika Anda ingin membantu Bapaknya nanti ya membelikan baju-baju dan yang lainnya, entah Anda minta langsung nomor rekening beliau, nanti saya tanyakan dengan beliau ya, atau bisa melalui saya akan belikan baju-baju busana muslim dan nanti insya Allah beliau bisa sepil gitu ya. Oke. Jadi nomor rekening BSI maupun BCA silahkan ke DM aja ya teman-teman. Yang jelas kita lanjutkan dulu diskusinya, oke? Iya teman-teman semuanya, ini ya juga ya sampai biaya sunat beliau, biaya khitan beliau boleh juga kalau ada yang mau bantu ya. Saya sampai terharu ada yang WhatsApp saya sampai nangis Ustadz. Ya kayak gimana ya, saya ini cuma
gimana, merah juga mata gitu teman-teman, seperti Anda, nahan juga gitu ya. Gitu ya, cuma kan ya saya sebagai host ya semampu saya menahan gitu, meskipun mata merah saya pun terharu gitu. Oke, siapa lagi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Izin, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Kalau bisa agak ditambahin stiker Pak Ustadz. Kalau buat kita mau ngirim sedekah gitu Pak Ustadz. Oh, itu gini, Abang, Pak, ya, itu bisa diminta lewat WhatsApp saya atau lewat DM di nomor yang saya sematkan, nomor WhatsApp yang saya sematkan. Karena apa? Kalau kita bikin stiker, itu pelanggaran bagi TikTok. Dia ada hitungannya. Oh, iya. Siap, Ustadz. Makanya saya nggak pernah letakkan rekening berlama-lama gitu. Iya, jadi kan yang nggak tahu kan, jadi kan bisa langsung ini kan Pak Ustadz. Betul. Nanti Ya, saya WhatsApp, sematkan aja nomornya setelah Anda turun gitu ya. Siap Pak Ustadz. Siap Baik, Pak Ustadz. baik. Izin Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dulu beliau ya, saya follow dulu. Ya teman-teman semuanya, hubungilah di nomor umum publik yang seperti biasa ini ya. Kalau ada nih ya di situ ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu, jika ingin membantunya ke situ ya, baik mushaf Quran, yayasan atau Bapak yang tadi gitu ya. Pasti insya Allah teman-teman ya, segala amanah yang Anda amanahkan kepada saya itu tidak 100 rupiah pun saya makan dan akan saya sampaikan kepada hak beliau gitu ya. Apalagi mu'alaf tadi, nanti pasti Anda melihat sendiri ya, beliau pakai baju muslim, baju baru, Al-Quran dan yang lainnya. Nanti insya Allah saya minta beliau untuk dibikinkan videonya gitu. Oke? Silakanlah ke situ ya jika mau bantu keseluruhan. Oke, 17 detik lagi kita akan menaikkan yang baru ya. Yang baru. Yang ini ya, yang apa? Yang Kristen lainnya. Oke? Iya, baik. Jangan ditelepon teman-teman. WhatsApp aja ya, WhatsApp. Jangan telepon. Telepon nanti saya nggak bisa live. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Izin Pak Ustadz, izin bimbingannya. Kalau saya ini untuk para teman-teman Muslim yang lain, saya mau izin bimbingannya, soalnya saya mualaf itu baru bulan Februari Pak Ustadz. Februari tadi, alhamdulillah. Ada lagi mualaf ya teman-teman. Betul nggak? Betul nggak teman-teman firman Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita akan melihat orang masuk agama Islam berbondong-bondong gitu ya. Dan Alhamdulillah. Nama saya itu sempat diganti oleh salah satu habaib yang habaib itu waktu itu dia salah satu panglima perang yang sering dijuluki sebagai Habib Soleh Rotan. Jadi nama saya itu sempat diganti dari Vicky menjadi sebuah Abdul Kohar. Abdul Kohar. Alhamdulillah bagus namanya. Makanya saya mau Lanjut. izin Pak Ustadz mau minta nomor WhatsApp biar, karena masih banyak yang saya belum paham nih Pak Ustadz, karena untuk Anda belajar dasar-dasar Islam, boleh WhatsApp saya, ya boleh telepon saya gitu. Ya. Boleh. Makasih Pak Ustadz, makasih. Jadi Sama-sama. Nanti saya DM ya. Tolong nanti di DM. Nanti saya balas di DM ya. Soalnya saya masuk Islam itu tahun 2025 bulan Februari tanggal 20 Pak Ustadz.
Baru aja Februari, 1 bulan yang lalu ya. Iya. Dan saya boleh saya tanya bang, Boleh, Pak. kenapa alasannya memilih Islam dan apa alasannya masuk Islam gitu? Nah, boleh saya jelaskan Pak Ustadz ya? Silakan buat teman-teman juga di bawah gitu, mungkin motivasi bagi Kristen yang lainnya juga, silakan. Nah, waktu itu kan saya kerjanya sebagai sales nih Pak Ustadz, waktu di Bandung Antapani itu kan. Nah, di situ kalau tidak salah masjid di situ enggak lumayan jauh, jadi suaranya itu kedengaran ke saya Pak Ustadz. Suara azar, zuhur, isya itu kedengaran sekali ke telinga. Nah, ketika saya tidur malam, ada nggak tahu itu mimpi atau apa, cuma ada sesosok cahaya. Dia sepatunya itu kayak sepatu Aladin. Kayak sepatu Aladin itu dia muncung ke atas. Lalu di atas kepala ini itu ada sorban warna putih. Lalu? Tapi dia tidak ngomong Pak Ustadz. Dia cuma diam sekitar kalau tidak salah berapa menit menghilang. 4 kali dia muncul di mimpi saya. Waktu itu saya pulang ke Manado. Saya datangi ke salah satu masjid itu namanya Masjid Al-Nur. Itu di Boltim, Sulawesi Utara. Nah, di situ saya ketemu sama satu ustadz. Saya ngobrol-ngobrol. Dia bilang coba saya sharing sama gurunya. Kebetulan tanggal sekian mau datang ke tempat itu, ke masjid. Baik. Nah, di situ saya sharing dengan beliau, dengan Bapak Habaib. Saya sharing-sharing. Nah, sejak itu nanti saya masuk mualaf, Pak. Alhamdulillah ya teman-teman. Ya hidayah itu bisa dari manapun dan berasal dari manapun ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini ya akal untuk mencerna mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Kan gitu, Bang. Nah, untuk mempelajari dasar-dasar Islam, Anda bisa nanti DM saya akan kasihkan nomor gitu. Kalau Anda tanya gini ya, teman-teman semuanya mungkin ada muslim yang juga bertanya tapi tidak terjawab ya teman-teman, karena itu WhatsApp-nya numpuk. Jadi pertanyaan Anda yang tidak terjawab oleh saya, tolong ya Anda silahkan WhatsApp ulang gitu ya kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi seperti itu, Bang. Kalau bisa nanti Anda bikin janji telepon dengan saya gitu ya di WhatsApp. Jam berapa bisa telepon? Nah, nanti langsung kata saya habis Isya atau habis Zuhur gitu. Bisa langsung kita telepon, Anda mau menanyakan apapun gitu ya. Baik. Ada lagi yang mau Abang sampaikan? Kalau ini saya kan ada tato nih Pak Ustadz. Apakah di Islam itu diwajibkan ada tato? Oh, kalaunya untuk tato itu sebenarnya haram bertato di Islam. Bagi yang sudah bertato itu dihilangkan. Kan menghilangkan sekarang itu bisa pakai laser ya. Udah ada ininya gitu. Udah ada teknologinya penghilang tato pakai laser. Betul nggak? Ada. Nah, makanya dihilangkan nanti, Bang. Oh, insya Allah Pak. Insya Allah kan mau itu butuh dana tuh Bang kalau Ustadz kalau mau dipakai laser. Pakai laser berapa? Saya nggak ngerti sih. Iya, saya juga belum pernah kayak gitu Pak Ustadz. Mungkin ada ini bagi teman-teman ada rekomendasi gitu ya. Rekomendasi dari teman-teman menghilangkan tato gimana? Saya nggak ngerti cara menghilangkan tato juga, Bang. Karena saya nggak ada tato masalahnya gitu. Iya. Oke. Syahadat ulang, Tat. Tidak apa-apa, jangan ditambah lagi pakai penghapus. Bantu dana, insya Allah ada jalan. Iya. Mungkin dari teknikal kayak gimana, teman-teman? Maksudnya itu ada cara apa aja selain laser gitu? Mungkin ada yang lebih murah kan kayak gitu cara cara menghilangkan tatonya gitu. Di Surabaya gratis katanya Bang tuh.
Di Surabaya boleh. Di Surabaya gratis, tapi abangnya terbang dari Manado ke Surabaya, berapa dana teman-teman ini? Iya, bukan gratis, itu namanya lebih mahal kayaknya. Iya, teman-temannya ada aja ini teman-temannya. Oke. Juga Pak Ustadz, kalau kan saya masih baru nih Pak Ustadz. Kalau belum paham tentang Al-Quran, tapi ada yang sempat saya belajar itu, waktu itu sempat saya belajar masih di Iqra 2 kalau nggak salah Pak Ustadz. Baik. Masih di Iqra 2, jadi rencana mau minta nomor WhatsApp Pak Ustadz atau Ustadz-Ustadz yang lain biar saya bisa dapat bimbingannya juga Pak Ustadz gitu. Baik. Boleh ya, nanti saya kirimkan nomor WhatsApp-nya. Saya mau tanya Bang, udah khitan? Khitan apa itu Pak Ustadz? Sunat. Alhamdulillah sudah Pak Ustadz. Sudah. Sholat udah bisa gitu ya? Diajarkan praktek sholat. Bacaannya? Bacaan yang mana Pak Ustadz? Bacaan sholatnya? Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah alhamdulillah sudah Pak Ustadz, paham. Sudah. Baik. Wudhu? Wudhu alhamdulillah sudah. Sudah berkeluarga belum? Belum Pak Ustadz. Oh belum. Baik. Cara mandi besar? Udah. Maksudnya mandi junub, mandi wajib. Kalau daerah ke situ Pak masih belum tahu sih Pak Ustadz, karena oh ya udah, banyak yang perlu berarti saya ajarkan sama Anda nanti ya, banyak tuh. Masih banyak Bang, betul. Baiklah kalau gitu nanti saya kasih nomor ininya ya, nomor WhatsApp-nya. Nanti silakan. Tadi ada juga beberapa orang WhatsApp saya, dia mengatakan ingin belajar dasar-dasar Islam, belajar sholat, belajar ngaji. Mungkin nanti setelah kita bangun yayasan, kita akan berikan pengajaran gratis untuk mu'alaf, untuk belajar Islam. Dan langsung saya yang mengajarnya, gitu nanti. Ya. Alhamdulillah. Makasih banyak nih Pak Ustadz. Sama-sama. Oke, Abang saya nanti Abang habis ini DM saya, nanti habis live streaming saya balas ya. Pak saya izin, Pak Ustadz saya izin follow Pak Ustadz ya. Ya silakan. Nanti saya DM sama Pak Ustadz, mau minta bimbingannya sama Pak Ustadz ataupun Ustadz yang lain. Baik. Kalau gitu saya izin untuk gantikan Anda dulu ya. Dengan teman-teman Kristen yang lainnya. Saya udah follow juga gitu. Terima kasih banyak. Syukron, jazakumullah. Semoga Anda istiqomah dan sehat selalu sekeluarga. Dan mudah-mudahan abangnya juga dimatikan dalam Islam dengan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Baik Bang, terima kasih banyak. Saya izin gantikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Teman-teman semuanya yang WhatsApp-nya belum saya balas ya, nanti habis live streaming ya, baru saya membalas satu persatu WhatsApp-nya, gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, sekarang saya rasa dan saya kira teman-teman kalau ada yang Kristen untuk meminta naik, ya silakan untuk naik ya, kawan-kawan yang Kristen, untuk melanjutkan diskusinya. Waduh, halo, selamat malam. Selamat malam. Waduh. Berapa Pak? Iya teman-teman, bagi yang mau bantu ngajar ngaji, kita akan kita payungi dulu dengan badan hukum ya, dengan yayasan. Nanti kita akan mengadakan pendidikan untuk para mu'alaf gitu ya, insya Allah gitu ya, agar mereka juga bisa kita keluarkan sertifikat dari yayasan kita bahwa mereka sudah lulus ngaji ya, atau belajar fikih kan gitu. Nanti kan kurikulumnya dapat kita ambil sesuai pendidikan umum gitu ya. Ya teman-teman, nanti insya Allah kalau dananya udah tercukupi di hari Senin, saya coba tanya notaris dulu nanti ya, karena dananya kurang 5,5 juta masih itu.
Mana nih? Bulat selanjutnya. Iya. Ya betul enggak teman-teman? Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah ya. Kita akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Islam Kristen bang? Islam bang, ulun dari Sampit. Oh Sampit. Para kelawan Basin lah. Nggih. Hah? Para kelawan Basin lah. Pertengahan Pelangka sini, di tengah-tengahnya ulun. Tahu ulun